Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ini pribadi yang pandai bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya bagi kita. Meskipun dalam keadaan hujan, kita istiqomah dalam ketaatan, kita istiqomah ngaji bersama, dan kita doa terus kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita terus berdoa kepada Allah agar hati kita ini ditetapkan terus dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dan juga kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyehatkan hati kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang itu sehatkan jasad kita. Kalau jasad kita itu sehat, makanan yang enak terasa lezat. Tapi kalau jasad kita itu sakit, makanan yang enak itu terasa pahit. Begitu juga dengan hati kita, Bapak Ibu semuanya. Kalau hati kita sehat, ya toh, ibadah itu terasa nikmat. Lah kalau hati kita sakit, ibadah itu males-malesan, berat. Nah ini dia, maka termasuk membaca Al-Quran itu kalau hatinya bersih, dia itu tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Berarti kalau jenengan bosan ngaji Quran, tengok hatinya, kemudian jenengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, yang kedua kalinya sholawat serta salam tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semuanya diparingi istiqomah menjalankan sunnah, istiqomah bersolawat, agar kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja materi kita kali ini spesial. Kemarin itu kita sudah bahas rambu-rambu dalam membaca Al-Fatihah, ya toh. Nah, kalau mungkin mau diulang, tak ulang sekali lagi, mungkin Al-Fatihah saja jenengan tirukan. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana cara memperbaiki huruf, ya. Bagaimana cara memperbaiki huruf di dalam Al-Quran. Ada 4 tahapan, ya. Ada 4 tahapan. Tapi kalau langsung kita mulai tahapannya bisa, atau mungkin pengen diulang Al-Fatihahnya boleh, ya monggo. Bagaimana Bapak Ibu? Fokus lagi nih kita ini. Bulan depan kemarin kita akan mulai lagi insya Allah tahsin kita. Khusus pekan keempat itu kajian tahsinul kiroah, ya, bersama Bengkel Ngaji Indonesia. Bisa dilihat media kami, atau sebenarnya di sini bedah kitabnya sudah ada di FKKD Official Karanganyar. Bahkan sudah beberapa video kita upload di YouTube untuk bedah kitab ini. Tapi khusus Semarang kita akan bedah secara pelan-pelan, santai, karena jamaahnya insya Allah semoga istiqomah, ya, tidak berubah-ubah, ya Pak. Karena kalau berubah-ubah besoknya ketinggalan materi saya bulan depan, Pak, begitu. Jadi insya Allah kita ketemu sebulan sekali, gitu. Monggo sarang-sarang kita mulai materi kemarin, yaitu bacaan Al-Fatihah. Bisa tirukan saya pelan-pelan untuk ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir
Meringis. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Monggo semangat, insya Allah per hurufnya dinilai pahala kebaikan. Bahkan ini majelis pekan keempat ini spesial. Jenengan tidak hanya mendengar, mesti jenengan saya ajak ngaji. Makanya semoga jenengan tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Nah, kita mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya kita keluarkan nafas seperti bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Kafnya kita keluarkan nafas sedikit, dalnya kita tahan. Maliki yaumiddin. Matikan nunnya, 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Bentuknya tetap meringis, jangan sampai jenengan langsung mingkem, meringis. Din, meringis ya. Yuk kita mulai lagi, lanjut ayatnya karena materi kita akan mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meringis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sod dikasroh tampakkan. Kemudian mus ditarik. Mus kita tarik untuk membedakan dengan sod. Lihat mulut saya. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, latihan narik ya, mus tarik, usahakan ditarik biar apa Pak? Berbeda dengan huruf sod. Karena ini hurufnya apa? Huruf sin ya, berbeda dengan huruf sod. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ain tambahkan monggo. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghain tidak boleh ngorok. Ghairil maghdubi alaihim. Sampai situ buat belajar silakan. Ghairil maghdubi alaihim. Do sisi lidah, do kanan boleh, kiri boleh, do ya tengah boleh, nanti kita bahas. Ada hurufnya di sini. Waladdallin. Monggo. Waladdallin. 6 harokat. Tampakkan 6 harokatnya, jangan buru-buru. Waladdallin. Monggo. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan semua jamaah di sini, kita lanjutkan materi pertama. Mulai kita tahsin hari ini, insya Allah secukupnya. Nyuwun sewu, alhamdulillah. Sebenarnya tadi saya sudah sampai arah Tingkir Salatiga ya, baru Karanggede teringat yang ketinggalan buku panjenengan ya. Saya itu sudah niat mau rencana bawa buku ini, yang apa sudah mewakafkan bukunya, tapi mungkin kalau kita bagi semuanya tidak cukup ya. Barangkali insya Allah bulan depan semoga saya dapat datanya. Kira-kira panjenengan semuanya ini rata-rata berapa orang Pak? Nah ini saya harus tahu. Nah nanti atau 50 atau 100 ya, kita tidak tahu ya Pak ya. Nanti insya Allah kita akan usahakan. Tapi kalau seandainya tidak cukup, jenengan monggo kalau infak 20.000 buat kitab ini, insya Allah jariah nilainya ya, insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan karena sudah saya share PDF-nya di WA tadi. Bapak siapa Pak? Susilo ya. Ada saya share screenshotnya ya itu ya. Jadi insya Allah lebih pas.
bisa jenengan, kalau jenengan ndak lihat WA, dengarkan saya, ikut praktek bareng saya ya. Ini sudah saya praktekkan, insya Allah alhamdulillah, sampai Maluku, sampai Karimun Jawa sudah, bahkan Pontianak, beberapa pulau di Indonesia. Dan rata-rata alhamdulillah usianya Pak di atas 50 tahun banyak, bahkan 60 tahun banyak. Di Tlogosari rata-rata usianya yang ngaji bareng saya ini 60 tahun ke atas bisa mempraktekkan huruf insya Allah tanpa teori. Tapi ada 4 tahapan yang harus jenengan lalui. Tahapan yang pertama, dengarkan, ada 4 tahapan ya, insya Allah di sini juga sudah direkam alhamdulillah. Bisa nanti kita ulang-ulang rekamannya. Tahapan yang pertama adalah mengetahui rumus huruf. Ya, apa? Mengetahui rumus huruf. Bahwa huruf itu H sama dengan MH plus SH dalam buku ini itu. H itu adalah huruf, MH itu adalah makharijul huruf, SH itu adalah sifatul huruf. Ya, ini yang pertama ya. Mengetahui, memahami makharijul huruf dan sifatul huruf. Sudah saya screenshot, kalau yang buka HP bisa jenengan bisa buka di grup ya. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Nah, ini yang paling sederhana. Apakah kita harus hafal Ustadz? Kalau tidak hafal, paling tidak panjenengan menirukan guru dengan baik. Karena belajar teori fardu kifayah. Mempraktekannya, usahakan benar, itu fardu ain. Kalau sengaja salah, sehingga mengganti hurufnya di dalam Al-Quran, itu sengaja salah, itu berdosa, kata Imam Ibnu Jazari. Tapi kalau kita tidak sengaja salah karena baru belajar, semoga Allah mengampuni. Ya, maka dalilnya kan warotilil Qur'ana tartila ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah ini. Tapi kalau jenengan terbata-bata susah payah, Allah kasihkan 2 pahala. Sudah pernah saya sampaikan di pertemuan awal tentang motivasi Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Jadi huruf itu punya 2 kaki. Kaki makhraj dan kaki sifat. Ini saya gambarkan seperti itu biar jenengan paham. Makhraj tempat keluar, sifat itu bisa kita katakan keaslian huruf itu ketika keluar. Saya ulangi, makhraj itu tempat keluar, sifat itu keaslian huruf ketika keluar. Contoh, tenggorokan bawah tempat keluarnya punya anak 2, namanya A sama H. Itu tempat keluar kan ibarat ibunya ya, kayak induknya Pak ya. Ibunya itu punya anak 2 Pak, A sama H. Lah A sama H ini punya sifat yang berbeda. Tak ulangi biar jenengan paham. Ibunya bernama tenggorokan bawah misalnya nggih. Punya anak berapa Bu? 2 ya. Anaknya namanya A sama H. Nah A sama H ini alif atau H secara nama huruf ya. Alif atau H itu punya sifat yang berbeda. Contoh ya, saya contohkan, silakan tirukan saya, buka mulutnya ya. A. A. Instruksi dengarkan, keluarkan nafas. H. Keluarkan nafas. H. A. H. Bentuknya tidak berubah. Lihat, bentuknya tidak berubah. Kemudian ada instruksi dari Ustadz, keluarkan nafas. Awas, keluarkan nafas. Itu disebut dengan sifatul huruf atau keaslian huruf. Jadi Bapak Ibu, saya tanya berarti, kalau makhraj tadi tempat keluar, sifat itu keaslian huruf, fungsinya sifat itu untuk apa Bapak Ibu semuanya? Apa fungsi sifat ketika jenengan ngaji Quran tuh, fungsi sifat itu apa sih? Yang paling mudah adalah fungsi sifat itu agar huruf itu seperti asli ketika dia keluar, seperti asli ketika malaikat Jibril itu membacakan di depan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu wahyu turun. Maka dialek-dialek yang ada di dunia ini, atau mungkin apa namanya yo? Apa ya? Bahasa itu kan kadang beda-beda itunya Pak ya. Ada kalau kita di Tegal, Purbalingga kan ngapak-ngapak begitu kan. Nah kemudian kalau kita di Semarang, kemudian kita di Surabaya itu sudah agak beda itu. Karena Quran itu kan biar sama seluruh dunia, maka kita harus mempelajari sifatul huruf.
Mempraktekkan huruf sesuai dengan sifatnya. Lah kalau sifatnya salah, hurufnya ganti bisa. Ya, contoh nih. Ini ada huruf yang mahrote betul, tapi sifatnya salah. Hurufnya so ya. So, ya kita ucapkan dulu. So. 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 Wah, bisa nggak nih? Mahrote mahrotnya ujung lidah nempel gigi bawah. Ibu-ibu siap? Bapak ibu ya. Yang gampang dulu, yang gampang. Sa. Jangan kemana-mana ya, itu kakaknya ya, kakak adik itu. Sa. So. So. Lepas. So. Salah. Jadi ujung lidah itu kalau dilepas, mahrotnya salah. Lah ini mahrotnya betul tapi sifatnya salah. So. Si. Nah ini sifat salah. Jadi huruf shot itu ada orang itu ngaji, itu apa Pak? Mahrotnya betul, sifatnya salah. Ada orang Ustadz ngaji itu siapa? Sifatnya betul, mahrotnya salah. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus ngaji itu kalau dua-duanya itu pas, mahrot sama sifat pas, hurufnya pas. Ya. Maka kalau kita ngaji so, kemudian kok di kasroh ada panjenengan ngaji misalnya ayat ini mukhlisina lahuddin. Loh kok jadi sin? Padahal hurufnya apa Pak tadi? So. Lah kok jadi sin? Itu gimana Ustadz? Mahrotnya pripun? Kalau mahrot insya Allah sudah nempel gigi bawah. Lah tapi kok salah Ustadz? Yang salah apanya? Apa Bapak Ibu yang salah Bu? Sifatnya ya, jadi itu. Nah sampai sini sebentar. Sebelum saya lanjutkan praktek, jenengan harus tahu bedanya mahrot sama sifat dulu. Saya tanya yang belum paham mahrot sifat, setelah Ustadz cerita tadi siapa? Tunjuk jari. Nanti tak jelasin ulang. Mahrot tadi tempat keluar, sifat keaslian. Jadi aslinya huruf itu. Paham dari sini Bapak Ibu? Berarti kalau ngaji panjenengan kok hurufnya salah, kesalahannya bisa dua. Yang pertama kalau nggak salah mahrot, salah rata-rata seperti itu. Lah kalau diambil kesimpulan Ustadz keliling ngajar ngaji itu rata-rata gimana Ustadz? Rata-rata ya kurang pada sifatnya banyak. Mungkin kalau salah mahrot bisa kita betulkan sedikit ya. Tapi kalau salah sifat, lah ini harus proses ngajinya kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi itu nomor satu. Ya biar ngajinya hurufnya benar. Yang nomor satu, Bapak Ibu semuanya memahami bahwa huruf itu punya mahrot sama apa Pak tadi? Sifat. Tak ulangi, mahrot tadi apa Pak? Bu? Tempat keluar huruf. Sifat tadi apa? Keaslian huruf itu ketika dia keluar. Kemudian muncul masalah. Masalahnya ada di praktek huruf 1 dalam buku ini. Ada kira-kira 14 huruf yang kurang tepat diucapkan di masyarakat. Loh kok nggak salah Ustadz? Kurang tepat. Saya ulangi bahasa saya ya, kurang tepat. Berarti ya mungkin salahnya salah sitik kan begitu. Kalau nggak salah mahrot berarti salah sifat. Baik, kita praktekkan 7 huruf yang pertama. Ya, kita praktek mulai sekarang nih. Bismillah, kita fokus ibu-ibu yang belakang, bapak-bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. 2 huruf pertama keluar nafas. Setiap kali Ustadz berikan instruksi, tolong diperhatikan instruksinya ya. Karena sifat itu banyak, minimal 5, maksimal 7. Semua huruf hijaiyah itu sifat itu minimal 5. Lah kalau diceritakan semuanya, panjenengan nanti banyak berpikir ya. Karena ngaji kita fokus pada praktek. Nah, karena sifat itu banyak sekali, maka ketika panjenengan ngajar atau saya mengajarkan panjenengan, ini cara yang paling sederhana, jenengan kasih instruksi yang mudah tentang sifat itu. Misalnya Ustadz bilang, ibu-ibu bapak-bapak, 2 huruf pertama keluar nafas. Padahal saya ngomong di sini kalau ngomong sama santri, anak-anak ini alhames, jangan lupa alhames apa Ustadz? Keluar nafas. Kalau jenengan langsung saya kasih tahu, ibu-ibu ini hurufnya keluar nafas tapi tidak banyak, sedikit saja. Biar jenengan mengucapkannya tidak berlebihan. Yuk tirukan 2 huruf pertama. Kata. K sama ta ya, siap ya. Ulangi, keluarkan nafas sedikit saja.
kata. Yang kurang tepat kata, kurang tepat. Saya ulangi, yang kurang tepat kata, yang betul kata. Maka huruf hams yang jumlahnya ada 10, fahathahu saksung sakata, jumlahnya 10 hurufnya, itu kalau dia mati itu tambah nampak, keluar nafasnya itu tambah nampak. Contoh, ak, dikit, at, yuk tirukan, ak, at, tab, bet, yada. Nah, ketika dia mati, dia tambah nampak. Coba kita praktekkan ketika hidup, keluarkan nafas. Jangan sampai kita sudah ngaji di sini kemudian kita ngaji iya kana itu. Iya ga. Yuk kita ucapkan kata. Yang kurang tepat kata. Jangan. Oke, siap ya. Oke. 2 huruf berikutnya. Sudah? 2 huruf pertama. Nanti kita hafalkan bareng. 2 huruf berikutnya, kalau tadi 2 huruf pertama apa Bapak Ibu? Keluarkan nafas. Kalau ini 2 huruf berikutnya itu tahan nafas, tahan suara Pak. Ya, awas, tahan nafas, tahan suara. Coba tirukan. Baja. Masih ada yang ces itu seperti ini. Baja. Nah, ini dia berarti hurufnya masih ada yang kurang di masalah sifat. Ya. Mungkin ada yang baru paham ini, ada yang baru mudeng Pak. Alhamdulillah ya. Coba kita praktekkan lagi. Baja. Yang kurang tepat baja. Nah, ini jangan sampai ya. Wah, ini sudah mulai mantap ini nanti ya. Ya. Kita lanjutkan. Contoh misalnya kita ngaji ayat ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ba ya. Tayron ababil. Yuk. Tayron ababil. Praktekkan sekali lagi. Baja. Bagus. 3 huruf berikutnya. Tadi 4 toh, tambah 3 7 ya. 3 huruf berikutnya, awas, at-tawasut tengah-tengah. La. Yang salah di masyarakat pakainya la. Nah, banyak yang memakai la. Asyhadu an la ilaha illa. Padahal yang betul la. Yuk ucapkan la. Lepas 2 huruf berikutnya lepas. Waya. Iyyaka na'budu wa. Masih wa, jangan wa. Saya pernah ngaji ke Kiai Ainul Yakin Al-Hafid. Beliau yang di Pucang Gading, bukan yang itu ya. Beliau yang hafid Quran, bersanad nyambung sampai Rasulullah. Saya masih ingat itu setoran Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa. Wawunya yang bagus Mas Kolis. Oh, ulangi lagi Ustaz, ulangi. Innalladzina kafaru sawa. Wa. Ya. Awas, yang betul apa? Wa. Ya. Kamu dari mana? Dari Jawa. Kamu dari mana? Jawa. Gitu. Jawa ya. Wa ya. Wa ya. Ja, adik minta uang buat apa? Jajan. Minta uang buat apa? Jajan. Nah, yang bener jimnya yang bagus. Jajan gitu ya, begitu. Jadi adik-adik itu kecil diajarkan tajwid. Pelan-pelan ya toh, diajarkan huruf yang bagus ketika mengeluarkan bacaan Al-Qur'an kan gitu. Ya. Gimana Pak? Kalau anak-anak mintanya Pak jimnya keluar nafas ya? Jajan gitu toh, ya? Padahal yang betul jajan. Nah, ya itu kan. Ya, dia keluar apa? Menahan nafasnya kan begitu ya. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Kita hafalkan sekarang, nanti praktekkan di rumah ya. Tirukan saya. Kata baja lawaya. Silakan. Kata
Lawaya. Nah, ini alhamdulillah ya. 7 huruf pertama sudah. Sekarang 7 huruf kedua. Ini spesial hurufnya. Huruf al-isti'la. Jumlahnya 7. Ini kadang sering terjadi kesalahan atau kekurangan ketika ngaji Quran di masyarakat. Ya, ada 7 huruf. Yang pertama hurufnya kha. Kalau huruf isti'la artinya terangkat pangkal lidah, Pak. Paham gak ini? Lidah punya pangkal itu ngangkat. Kha. Ini kalau sebenarnya bibir ini tidak boleh bergerak maju. Sebenarnya loh. Saya ulangi, bukan gini. Kha, bukan. Tapi dia tetap kha. Yuk teruskan saya. Kha. Mengucapkannya 7 ini caranya dengan harokat fathah dan kasrohnya latihannya. Coba tirukan. Khahi. Jangan dilebarkan ya. Sosi. Jangan dilebarkan, kalau dilebarkan jadi si. Sosi jadi si, tidak boleh berubah hurufnya ya. Lihat, jangan dilebarkan. Sosi. Sisi lidah nempel gigi geraham. Boleh kanan, boleh kiri, boleh keduanya. Bodhi. Waduh, kok ada yang pakai ujung lidah ya? Ujung lidah seperti ini. Dui. Itu ujung lidah. Coba dengarkan baik-baik bedanya ya. Kalau jenengan pakai ujung lidah ini, ujung lidah itu bunyinya seperti ini. Do. Tapi kalau jenengan pakai sisi lidah, bunyinya seperti ini. Bo. Lihat, dengarkan beda. Do, bo. Benar yang pertama apa yang kedua? Dua. Ya, tolong bedakan. Awas, saya tanya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah jenengan sudah mengeluarkannya di sisi lidah atau pakai ujung? Sisi ya. Jangan ujungnya yang belok ya. Oh, jangan ujungnya yang belok ya. Tapi sisi lidah. Boleh kanan, boleh kiri. Ucapkan bersama. Di. Jangan ngorok karena sifatnya al-jahr, tidak boleh ngorok ya. Kakaknya bernama kho ngorok nggak apa-apa, ngorok ya, keluar nafas ya. Tapi kalau gho tidak boleh ngorok. Sedikit ditahan, asidah tahan, ada sifat asidah itu nahan. To ya. Ya, kof. Yang terakhir dha, mirip. Ya, coba ngangkat ngangkat nah, lagi kita urutkan dari awal sampai akhir biar gak lupa 7 huruf. Khahi, sosi, bodhi, ghi, poti, toqi, vodhi. Kenapa kok Anda belajar fathah kasroh? Karena ternyata di sini kita bahas selanjutnya adalah ternyata ada huruf yang sama mahrot tapi beda sifat ketika di kasroh. Ternyata kebanyakan masyarakat kita itu ternyata kadang mengucapkannya itu mirip-mirip. Contoh kiki, sisi, didi, titi. Padahal hurufnya berbeda. Yang pertama kaf sama kof di kasroh. Kaf sama kof di kasroh. Yuk tirukan. Kiki. Sin sama sod di kasroh. Sisi. Dha sama dho di kasroh. Dhi. Ta sama to di kasroh. Titi. Nah, bisa bedakan? Bisa bedakan Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Kita praktekkan dari awal tadi yang sama mahrot tapi beda sifat ketika di kasroh. Biar jenengan tidak salah ngajinya. Misalnya anin naba'il azim. Jenengan tidak baca seperti ini. Anin naba'il azim. Itu kan dha ya. Azim sama azim berbeda.
Contoh, walahum adzabun azim, azab yang pedih. Walahum adzabun azim. Berbeda artinya gitu loh. Jadi tolong ketika ngaji hurufnya jangan ketukar-tukar ya. Usahakan kalau sudah ikut bengkel ngaji, kita kajian seperti ini, walaupun tiap bulan sebenarnya ya kurang Ustadz, seminggu sekali lah, kita kan jatahnya sebulan sekali alhamdulillah. Tapi insya Allah jenengan bisa langsung tanya di media saya, atau nanti setelah punya bukunya jenengan tanya, Ustadz halaman ini bagaimana misalnya begitu ya. Nanti insya Allah sementara kita pakai PDF dulu ya. Insya Allah pekan depan saya ke Semarang. Tolong diingatkan meskipun tidak ngaji ya, nanti dititipkan di kantor FKM ya. Tidak apa-apa ya Ustadz, tolong diingatkan. Insya Allah semoga Ustadz bawa bukunya ya. Ya, buku saya tiap Kamis kan ngisi di Semarang begitu. Jumat sudah balik ke Simo Boyolali. Jadi saya di Semarang hanya 2 hari saja ya, Kamis sama Jumat gitu ya. Karena insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah berikan kita kesehatan semuanya dan diberikan istiqomah insya Allah ngaji terus. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Ini tahapan yang kedua. Tahapan pertama tadi adalah mengetahui bahwa huruf punya makhraj dan sifat. Tahapan kedua adalah memahami kesalahan yang kadang terjadi di masyarakat ya. Ada 14 huruf tadi ya, ada 14 huruf tadi ya. Semoga tidak lupa ya insya Allah ya. Kata baja lawaya atau tadi khi sasi dodi ya, dan seterusnya itu nanti jenengan praktekan. Nah ini tahapan yang paling penting dalam apa? Teknik memperbaiki huruf, yaitu kalau di sini kita namakan latihan membiasakan senam mulut atau senam huruf ya. Senam mulut atau senam huruf ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Kotak yang pertama paling kanan, ini jenengan bayangkan aja udah bisa, tenang saja. Kotak paling kanan itu nama huruf Pak. Contoh ya, alif, ba, ta, sin, itu nama huruf. Nama huruf itu kan tidak ada harokatnya. Jadi kudu bacanya itu kudu pakai asmaul huruf. Asmaul huruf itu artinya apa? Nama huruf. Contoh, yuk tirukan saya. Alif, sin, kof, lam, nun. Nah, saya tanya, jenengan belajar asmaul huruf ini, kalau pas ngaji Quran itu fungsinya buat apa, Pak? Pas jenengan baca Quran ini fungsinya buat apa? Kalau ketemu apa? Kalau ketemu pembuka surat. Saya ulangi, kalau ketemu pembuka surat. Jadi jenengan tidak baca yasa gitu. Ada itu di Pucang Gading, istri saya pernah dengar baca yasa. Loh, kan kaget tuh Pak. Padahal bacanya yasin, kan begitu ya. Ada juga yang baca asako. Loh, kok asako bacanya? Padahal bacanya ain sin kof, ada layarnya ditambahkan 6 harokat, kan begitu ya. Jadi fungsinya apa? Pembuka surat itu, belajar asmaul huruf adalah untuk apa? Membaca pembuka surat biar benar. Alif lam mim. Jenengan kan tidak baca alama, kan begitu. Dan bacanya apa? Alif lam mim, dikasih layar panjang semuanya, kan begitu. Jadi Masya Allah. Jadi ini fungsinya pembuka surat, kan begitu. Yuk contoh satu saja. Alif lam mim. Monggo. Alif lam mim. Itu contoh apa? Kita ngaji asmaul huruf ini fungsinya buat kita baca pembuka surat ya. Kotak kedua, kotak fathah kasroh domah ya. Fathah kasroh domah. Gampang, tirukan saya. Ini satu kotak ini insya Allah ada tekniknya ya. Yuk tirukan. A I U, silakan. A I U. Sasisu. Sasisu. Lalilu. Lalilu. Naninu. Naninu. Nah, kotak ini itu hati-hati pada huruf isti'la. Huruf isti'la yang tadi 7 tadi loh Bu. Yang khoso ya itu ya. Jadi kalau baca kotak ini atau pas ngaji kotak ini, huruf itu hati-hati. Contoh, sosisu, silakan. Sosisu. Jadi nggak ketukar-tukar Pak. Totoitu, yuk. Totoitu. Dhoidu. Nah, yang kotak pertama fathah kasroh domah. Kotak kedua latihannya tanwin. Tanwin. Fathah tanwin kasroh tanwin domah tanwin ya.
Sekarang saya tanya, kalau kita mengucapkan tanwin di dalam Al-Quran atau kita latihan tanwin seperti ini, itu bentuk mulutnya itu seperti huruf apa, Pak? Ayo Bapak Ibu. Kalau tanwin itu berarti kita bentuknya harus seperti apa? Mengembalikan seperti apa? Non mati. Berarti kalau non mati kan seperti ini, an. Ya toh? Berarti kalau kita tanwinkan itu bentuknya seperti ini. Coba tirukan. An. In. Tarik. Un. Bagus. Ulangi lagi. Nan. Nin. Nun. Tarik. Nun. Kenapa ditarik? Wah, saya tanya nih. Kenapa ditarik? Loh. Karena sifatnya itu al-istifal. Maksudnya ditarik karena mengembalikan seperti non mati tadi. Kenapa kok ditarik? Karena sebelumnya harokat apa? Doma. Harokat doma kan monyong. Semua harokat doma itu monyong. Ya toh? Nu. Ketemu en. Jadi kan nun. Ya kan? Yang kurang tepat nun. Nggak ada. Kori ngaji nun gitu nggak ada. Ya. Nyuwun sewu. Ini saya sampaikan, saya tegaskan. Kalau jenengan ngaji, usahakan hurufnya dikembalikan aslinya. Jangan cuman wayamna'unal ma'un gitu tok. Ya, harus kembalikan aslinya. Wayamna'unal ma'un. Tarik. Kembalikan aslinya. Waduh ini. Gimana, Pak? Gampang susah? Gampang, alhamdulillah. Walau pada yasarna Al-Quran detik rival mudakir. Gampang insya Allah ya. Halo, apakah jenengan baru tahu teknik seperti ini, Bapak Ibu? Apakah sudah lama? Alhamdulillah kalau sudah lama ya. Saya ulangi. Tadi saya ulangi ya. Kalau jenengan ketemu tanwin dimanapun di dalam Al-Quran, rumusnya gampang. Mengembalikan seperti apa? Non mati. Ya, tadi sudah diajari loh. Apalagi misalnya huruf apa misalnya? Yuk san, yuk san. San tanwin ya, tanwin semuanya ya. Yuk, san. Kan bentuknya seperti ini. Sin. Ya kan? San, sin. Nggak berubah. Kemudian domah kan monyong dulu. Su. Ketemu en. Nah, berarti kan ditarik. San, sin, sun. Silakan. San, sin, sun. Nah, bisa semuanya, bisa nih. Coba sun. Nah, bisa semuanya. Ada yang gini. Nah, itu. Kenapa bingung deh mungkin ya. Berarti maju mundur ya. Aku ya bingung juga ini. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ya. Allah kasih pahala itu ya. Tenang saja. Ini alhamdulillah. Ya, semoga ini nanti jenengan jangan lupa lihat di FKM ya. Itu nanti insya Allah jenengan bisa ulang-ulang materinya di YouTube FKM Indonesia Semarang ya. FKM Semarang ya. Nama channelnya. Barusan saya juga lihat video Al-Fatihah saya kemarin, buat saya koreksi juga. Jadi tausiah-tausiah saya yang di YouTube memang sengaja saya lihat lagi untuk apa introspeksi saya. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, masih ada dua kotak. Kotak apa? Kotak nama huruf, kotak fathah kasroh doma, kotak tanwin, kotak sukun sama kotak tasdid. Ya, dua kotak lagi. Dan ini tekniknya sama ternyata. Kotak sukun dan kotak tasdid tekniknya gampang. Diingat-ingat ya, mengembalikan bentuknya saat dia fathah. Dah, diingat-ingat tekniknya nih. Apa? Mengembalikan bentuknya seperti saat dia fathah. Contoh. Sa. As. Nah, sama ya. Lihat. Sa. As. Bentuknya sama. Is. Sa. Tarik. Us. Nah, kan? As, is, us. Nah, lagi. Latihan lagi. As, is, us. Ya, sekarang tasdid. Bentuknya sama. Sa. Asa. Isi. Usu. Mundur sih. Usu. Kalau langsung maju ini so. Usu itu so. Kewale, hurufnya kewale. Ya toh? Saya ulangi, ini sin ya. Kan tadi Ustadz bilang, kembalikan bentuknya seperti saat dia fathah. Sa. Usu. Nah kan? Asa, isi, usu. Nah, sekarang sudah bisa toh. Tak tunjukkan satu ayat, tirukan saya. Lihat mulutnya ya. Fa
inna ma'al usri yusra. Tarik 2 kali yuk. 1 2 3. Fa inna ma'al usri yusra. Wah, ada yang bisa, ada yang bingung. Enggak apa-apa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Lo itu huruf sin. Wah, kalau huruf so enggak apa-apa. Usri yusra itu so enggak apa-apa, tapi ini sin ya. Sin itu kan harus mengembalikan aslinya huruf itu. Yuk, kita senam huruf dari awal biar enggak lupa. Tak ulangi. Fathah, kasroh, domah, tanwin, 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 sukun, 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 tasdid, tasdid, tasdid. Insya Allah hafal. Yuk tirukan. Sin, sa, si, su, san, sin, sun. Tarik. Domah, sukun, hati-hati. As, is, us. Asa, isi, usu. Siapa yang bisa? Dari kanan ke kiri. Loh, Masya Allah, jenengan terbiasa latihan seperti ini, nyuwun sewu. Alhamdulillah, banyak yang berhasil ini karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nanti langsung dipraktekkan pada ayat. Wasaddaqa bil husna. Ya kan? Dipraktekkan di ayat. Ya. Jadi jenengan senam huruf, praktekkan di ayat. Ya. Coba. Lam. Yuk, 1 huruf lagi. Masih bisa Ustaz 1 huruf lagi ya? Ya, ini sudah dengerin. Hah? Itu azan ini ya. Yuk, lam. Lalilu. Domah tanwin. Lan, lin, lun. Tarik. Domah sukun, hati-hati. Al, il, ul. Domah tasdid. Alla, illi, ullu. Lagi, ullu. Praktekkan di ayat. Kullu nafsin lamma. Yuk. Kullu nafsin lamma. Ini di dalam surat At-Tariq ada ayat kullu. Jadi mengembalikan lam tasdid ya. Lam tasdid sesuai dengan aslinya. Alhamdulillah Pak, ternyata Masya Allah ya, bapak-bapak yang usianya 60 tahun ke atas itu istiqomah ngaji senam huruf. Ada di video saya punya, itu Masya Allah, itu bisa membetulkan hurufnya Pak, karena latihan terus ya, karena latihan terus, insya Allah nggak kerasa ini ya. Lanjut ini ya Bu ya, saya lihatkan halaman ini ya, tolong banyak latihan ya, banyak latihan di halaman ini, nanti sudah saya kirim tadi di WA, nanti bisa latihan insya Allah. Nah, sambil menunggu bukunya Ustaz, insya Allah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.